Kini masakan pun sudah selesai. Alisa menyiapkannya di meja sementara aku menyiapkan teh. Kemudian aku mencari keberadaan Mas Imran yang tidak terlihat di meja makan. Lalu ku cari dia di kamar. Dan benar, ia sedang di depan cermin dengan kemejanya. "Mas, sarapan udah siap, mari." Sapaku. Aku merasa lega karena dia sudah memakai pakaian pekerjaan. Mungkinkah dia mau bekerja hari ini? Sudah 7 hari dia nggak menengok perusahaannya. "Masak apa?" tanyanya. Baru kali ini dia menjawab sapaanku. Aku kini lebih dihargai. "Nasi goreng dan telur." "Ya udah, siapkan." "Iya." Di ruang makan. Aku dan Mas Imran makan berdua sementara Alisa belum kepengen sarapan katanya, sehingga aku serdia ke kamar untuk menengok Bastian yang sepertinya sudah bangun. "Mas, kamu mau kerja hari ini?" Alhamdulillah. Nanti aku izin buat pergi sama Alisa ke supermarket, mau beli kebutuhan rumah dan kebutuhan Alisa." "Ya pergi aja." Lagi-lagi aku dibuat nggak nyangka oleh Mas Imran. Dulu ia ketus dan dingin, sekarang mau menanggapi apa yang aku ucapkan. Benar-benar senang rasanya. Di sela-sela makan, kulihat Mas Imran begitu menikmati masakanku. "Enak ya, Mas?" Dia mengangguk. "Itu telurnya yang masak Alisa loh," ucapku. Enak kok. Pantas aku bawa dia ke sini." "Iya, Mas. Makasih ya sudah bawa Alisa ke sini. Jadi dia meringankan tugasku. Nanti kalau Bastian gedean dikit kayaknya, aku juga mau kembali bekerja." "Iyalah, kamu harus jadi wanita karir juga. Siapa tahu kalau aku ninggalin kamu. Kamu dalam keadaan kaya. Jadi aku tidak perlu repot-repot bagi warisan ke kamu." Uhuk, uhuk. Seketika aku terbatuk mendengar ucapannya. "Kok ngomongnya gitu?" "Enggak, barusan bercanda. Mana mungkin aku tinggalin kamu. Yang ada nanti ditendang aku sama ibu bapak. Ya udah aku kerja dulu." Balasnya yang telah selesai sarapan dan minum teh. Lalu ia pergi begitu saja tanpa memperdulikan perasaanku yang sakit atas ucapannya. Ya Allah, Mas Imran sadar nggak sih ucapannya nyakitin hati istrinya? Aku tahu dia nggak cinta. Aku pun sama. Tapi setidaknya hargailah aku yang jadi istrinya. "Bu, ini Bastian aku jemur ya," ucap Alisa membuyarkan lamunanku. Udah bangun?" Aku bangkit dan menghampiri. "Yudah kamu jemur di depan rumah. 10 menit aja ya. Sekalian bajunya dilepas biar dapat vitamin D." "Iya, Bu." Saat langkah kaki Alisa sampai di teras rumah, ia melihat laki-laki yang semalam merenggut kesuciannya. Nampak lelaki itu sedang memanasi mobil hitam miliknya. Namun, Alisa tak menyapa apapun. Ia memilih menyibukkan diri dengan bayi yang berusia 2 bulan itu, dari melepaskan pakaiannya hingga ia gendong menghadap dirinya. "Nih," ucap tiba-tiba pria itu yang kini di depannya. Ia memberikan uang di dalam amplop. Alisa masih terbengong belum meraih amplop putih itu. "Ini di dalamnya uang buat biaya pengobatan ibumu Dine adik-adikmu. Nggak banyak sih. Hanya 10 juta. Nanti kan katanya kamu mau pergi sama Zubaidah. Sekalian saja mampir ke rumahmu. Dari kemarin kan kamu nggak pulang." Lanjutnya, Alisa pun menerima amplop putih itu. "Makasih, Om." Setelah itu, Imran pun pergi. Alisa menyimpan uangnya di dalam saku. Memang dari kemarin ia belum pulang. Karena setelah mendapat tawaran itu, ia langsung ke rumah ini dan tak mengabari sang ibunda. Entah sang ibu mencarinya atau tidak. Yang pasti saat dia pergi, ia sudah bilang jika ingin mencari pekerjaan di luar. Tak lama setelah itu, kini Bastian dimandikan oleh ibunya, sementara Alisa memperhatikan langkah-langkah saat memandikan seorang bayi. Tentu ia juga belajar dari sang majikan. "Nah, caranya gini ya Alisa. Usap pelan-pelan dan dipegang yang kuat karena sabunnya kan licin. Kalau pegangnya nggak kuat bisa tenggelam nanti anakku." "Iya, Bu." Setelah mandi, kini Bastian direbahkan di atas perlak. Sebelumnya Alisa sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan, dari baju hingga skincare Bastian. Alisa melihat apa yang dilakukan majikannya,
Dan ia sekarang sudah tahu dan siap untuk praktik nanti sore saat Bastian mandi untuk kedua kalinya. Oh ya Alisa, kamu sarapan dulu Gi. Itu nasi goreng masih ada, habiskan saja. Nanti siang masak lagi, habis itu kan kita mau pergi. Ya Bu, oh ya Bu, nanti aku mau mampir ke rumah boleh nggak? Aku pengen kasih tahu ibuku kalau aku sudah dapat kerjaan. Oh, jauh nggak? Nggak begitu jauh kok Bu. Oke lah. Padahal Ibu Zubaidah ini sangat baik, dewasa dan keibuan banget. Tapi kenapa Om Imran nggak bisa cinta ya? Apa karena hanya mantan asisten rumah tangga? Tapi kan Ibu Zubaidah hamil juga karena perbuatannya, dan Bastian darah dagingnya. Aku nggak tega jika Ibu Zubaidah tahu ada hubungan di antara aku dan Om Imran. Batinnya kalah senak memasukkan uang ke dalam tasnya. Kini ia pun siap untuk berangkat bersama sang majikan. Ayo Bu, ucap Alisa saat menghami piriku yang sedang duduk di kursi. Oke, tunggu bentar lagi ya. Taksi online-nya lagi on the way. Maklum saya hanya punya satu mobil dan dibawa Pak Imran. Oh, baik Bu. Oh ya, ini ada sedikit rezeki untuk ibumu. Ya. Ucapku memberikan amplop putih kepada gadis itu. Ini apa, Bu? Tanyanya. Uang, katanya ibumu sakit kan? Loh, tapi kan aku masih baru, Bu. Kok langsung digaji? Esti, udah terima saja. Itu bukan gaji, tapi rezeki, ya. Nampak gadis itu tersenyum dan berterima kasih. Makasih ya, Bu. Ibu baik banget. Ah, bukan apa-apa. Bim, bim. Terdengar suara klakson mobil dari luar. Sepertinya mobil yang sudah kupesan datang. Ayok ajakku pada Alisa. Alisa pun mengikuti langkahku, sementara dia mendorong stroller. Di supermarket, aku sudah mencatat semua yang perlu kubeli dari beras, minyak, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan dapur, dan berbagai camilan. Butuh waktu 40 menit untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Ya memang cukup lama karena aku mencari yang masih ada potongan diskon. Capek ya Alisa? Tanyaku pada Alisa yang sedari tadi mengikutiku ke sana kemari mencari barang. Hehe enggak kok Bu, malahan seneng loh. Baru kali ini aku masuk ke supermarket, maklum anak orang nggak punya jalan-jalannya cuma ke pasar malam. Ih, kamu itu kalau ngomong, orang miskin itu juga manusia. Di dunia ini ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang terpenting kita itu harus selalu bersyukur dan menerima. Jangan jadikan miskin itu tolak ukur kehidupan kita. Ya dua, kamu mau butuh apa beli saja. Kayak sampo, sabun, pembalut. Alisa tersenyum. Ia kemudian memilih apa yang diperlukan. Lo ini saja? Tanyaku saat Alisa hanya membeli 3 jenis barang. Sudah Bu. Baiklah. Oh ya, kamu mau jajan nggak? Dia menggeleng. Bener? Nanti nangis di rumah? Ledekku. Ibu ini, ya enggak lah. Emang aku anak kecil, hehehe. Hehe, bercanda kok. Ya udah kita beli es boba aja gimana? Boleh. Oke, sip, yuk kita ke toko itu. Ucapku sembari menunjuk kedai boba. Di rest area, aku, anakku dan Alisa sedang beristirahat sejenak di sini karena hampir 1 jam berjalan-jalan di supermarket membuat kita kelelahan. Nampak Alisa sangat senang kuajak jalan-jalan ke sini. Aku teringat saat menjadi asisten Ibu Siska, di mana aku diperlakukan begitu baik. Ya walaupun aku asisten baru, namun aku dianggap sebagai keluarganya sendiri. Dari diajak jalan-jalan, dibelikan ini itu membuat aku sebagai asisten sangatlah senang. Apalagi soal makan, Ibu Siska tidak pernah membedakan. Jika ia makan ikan, aku pun juga makan ikan. Itulah mengapa aku memperlakukan Alisa sama denganku. Lagi pula memperlakukannya dengan baik merupakan amal sedekah juga karena membuat Alisa senang. Kamu jadikan mampir ke rumah Alisa? Iya, Bu. Sekarang yuk, keburu panas, kasihan Bastian. Iya, Bu. Perjalanan kini kami lalui dengan lancar. Tak terasa 30 menit kami melewatinya. Rumah milik Alisa sudah di depan mata. Berhenti di kanan ya, Pak.
rumah gubuk itu. Ucap Alisa memerintah sang sopir online. Siap. Itu bu rumahku, ucap Alisa. Aku terkejut melihat rumah gadis itu yang hanya berbahan dasar kayu. Kuliah di rumahnya banyak anak kecil yang kira-kira selisihnya tidak jauh. Ibu berkenan mampir kan? Atau ibu di sini saja? Takutnya nanti kotor. Alisa sepertinya merasa tidak enak membawa sang majikan ke rumah. Ditambah penampilan rumahnya begitu tidak menarik. Has, ngomong apa sih? Kotor kan bisa dicuci nanti. Balasku, aku memang tidak memandang Alisa sebagai asisten di rumahku, jadi aku pun tak sungkan untuk mampir ke rumahnya. Makasih ya bu, ibu baik banget. Tak lama aku pun sampai di depan rumahnya. Alisa nampak disambut oleh seseorang yang masih asing di mataku. Alisa? Kok panglingnya Allah? Tak kira siapa kau naik mobil ke sini? Ucap wanita itu. Iya bude, ini kenalin ibu Zubaidah. Dia majikanku. Saya sekarang jadi babysitter anaknya. Namanya Bastian. Ya Allah, ya sabar ya Alisa. Bude orang miskin. Ibumu juga sakit-sakit Bude nggak bisa biayai sekolah kamu sampai kamu dikeluarkan dari sekolah. Bude minta maaf. Ya apa-apa bude. Ibu mana bude? Di dalam, baru mau minum obat barusan. Balasnya. Kemudian aku pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah dengan ramah oleh orang yang disapa bude itu. Sini bu, silahkan masuk. Maaf rumahnya Alisa memang begini. Sudah reyot, tapi penghuninya tetap tinggal di sini. Ini anak-anak semuanya adiknya Alisa bu. Selisihnya dekat-dekat. Mereka semua nggak sekolah karena nggak ada yang biayain. Bapak Alisa sudah meninggal. Jadi maklumin ya bu. Tutur Bude Irma. Dia duduk di kursi kayu yang sudah lapuk. Aku pun juga ikut duduk dan menggendong Bastian. Sementara Alisa ke belakang, entah apa yang sedang ia lakukan. Ya bu, nggak apa-apa. Alisa sudah cerita di rumah. Iya, Alisa itu sebenarnya sudah kelas 2 SMA, tapi karena biaya uang gedung dan SPP belum dibayar makanya dia dikeluarkan. Saya turut simpati bu mendengarnya. Saya hanya bisa memberikan pekerjaan Alisa sebagai babysitter karena di rumah saya hanya membutuhkan itu. Gak apa-apa bu, babysitter pun pekerjaan yang halal. Alisa orangnya baik pemalu, jujur, dan pendiam bu. Bahkan dia sering dibully di sekolah gara-gara orang tuanya gak punya. Saya sedih kalau lihat Alisa pulang-pulang nangis. Tapi jujur saya pangling lihat Alisa yang 2 hari gak pulang tiba-tiba pulang dalam keadaan yang cantik begitu. Putih bersih wajahnya. Loh memang wajah Alisa tadinya bagaimana? Kok budenya bisa bilang pangling? Batinku agak terheran. Mungkin karena air di desa sama di kota beda ya bu. Hehehe. Lanjut Bude Irma. Tak lama setelah itu Alisa datang dengan membawa teh di nampan yang ia bawa. Alisa tidak perlu repot-repot. Ucapku. Gak apa-apa bu, masa tamu dibiarkan kehausan, ini cuma teh kok. Aku tersenyum, kemudian membiarkan dia menaruh teh itu di depanku. Silakan diminum bu. Tawarnya. Iya terima kasih. Alisa tinggal ke kamar ibu dulu ya bu. Aku mengangguk. Di kamar. Bu, ini aku pulang. Ucap Alisa di samping ibunya. Perlahan mata orang tua itu terbuka. Alisa, dari mana saja kamu? Ibu khawatir kok kamu gak pulang-pulang selama 2 hari. Kamu kemana? Aku nyari kerjaan, Bu. Alhamdulillah walaupun aku belum genap 17 tahun. Aku bisa kerja di perumahan kota. Ya Allah, maafin ibu ya, Nduk. Ibu gak bisa menyekolahkanmu sampai lulus. Kamu kerja apa? Babysitter, Bu. Babysitter itu apa? Mengasuh anak bayi. Apa kamu bisa? Wong, kamu ini belum pernah pegang bayi. Majikanku orangnya baik, Bu. Dia ajarin aku dengan tulus tanpa dimarahin. Oh ya, Bu. Ini aku juga dikasih rezeki sama majikanku, Bu. Ibu terima ya, untuk pengobatan ibu dan sekolah adik-adik. Ucapnya seraya memberikan amplop putih tebal. Uang yang diberi Om Imran dan Ibu Zubaidah dijadikan satu olehnya, sehingga amplop itu pun penuh dengan lembaran uang merah. Apa ini? Uang?
Kok tebel sekali? Kamu nggak bohong soal pekerjaanmu kan, Liz? Kamu baru kerja kemarin masa dikasih uang sebanyak ini? Aku nggak bohong, Bu. Itu bukan gajiku. Itu diberi sedekah sama majikanku. Mereka tahu hidupku susah, ibu sakit dan adik-adik yang nggak sekolah. Insya Allah itu cukup buat daftarin sekolah Nevi, Farhan dan Sukma, Bu, sama beli peralatan sekolah mereka. Aku janji bakal kirim uang terus ke ibu biar ibu juga bisa berobat ke rumah sakit yang lebih besar, biar ibu sehat. Nampak ibunya Alisa masih ragu. Mana mungkin ada majikan sebaik itu Dine memberi secara percuma. Alisa, kamu nggak bohong kan? Alisa menunduk. Ia sebenarnya berkata bohong pada ibunya, namun ia terpaksa. Memang setengah dari ucapannya tidak semua kebohongan. Aku jujur, Bu. Aku bawa majikanku ke sini. Balas gadis itu. Ibu mau lihat ke depan. Kalau sampai kamu bohong, ibu pukuli kamu. Ibu nggak suka punya anak pembohong. Ia bangkit dengan pelan dan segera keluar dari kamar. Maafin aku, Bu. Episode ke-7. Darah dispray lagi. Saat Ratmi ke ruang tamu, ia terkejut melihat wanita yang sedang menggendong anak kecil. Dengan terbatuk-batuk dan melangkah maju, Ratmi memastikan. Ini siapa, Mbak? Tanyanya kepada Irma, kakaknya. Majikannya Alisa, Mi. Ya Allah, jadi Alisa nggak bohong soal uang itu? Ucap Ratmi kemudian duduk di samping kakaknya. Bohong gimana maksudnya? Tanya Irma yang bingung. Tadi Alisa kasih amplop putih. Dia bilang dikasih sama majikannya. Saya bilang kok banyak banget isinya. Jangan-jangan Alisa bohong sama saya. Ternyata Alisa nggak bohong. Oh, amplop itu saya yang kasih, Bu. Maaf jika membuat ibu curiga. Itu bukan gaji Alisa karena Alisa kan baru masuk kemarin. Itu saya kasih untuk Alisa, Bu. Untuk membantu Alisa dan adik-adiknya. Jujur saya ikut sedih melihat keadaan Alisa yang seperti ini. Ya Allah, majikan Alisa berhati malaikat. Makasih banyak, Nyonya. Makasih banyak. Ucapnya kemudian bersungkur di kakiku. Sontak aku merasa terlalu dipuji. Kusuruh dia untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tidak perlu begitu, Bu Ratmi. Saya ini juga orang miskin. Hanya saja saya dinikahi oleh anak majikan saya. Saya tahu posisi Alisa saat ini, Bu. Ucapku terus terang. Masalah, itulah karena kebaikan Allah mengangkat derajat Nyonya. Terima kasih banyak, Kianya. Ucapnya yang lagi-lagi menyebutku dengan sebutan Nyonya. Sama-sama, Bu. Tapi tidak perlu memuji saya setinggi langit. Saya hanya manusia biasa, dan panggil saja saya Zubaidah. Tidak pantas saya dipanggil Nyonya, Bu. Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu Zubaidah, telah meringankan keadaan ekonomi kami. Sama-sama, Bu. Kini aku dan Alisa pamit untuk kembali ke rumah. Alisa nampak sungkem pada ibu dan juga budenya. Tak lupa ia juga menciumi adik-adiknya yang berjumlah 4 itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah Alisa segera menggendong Bastian yang sudah terbangun. Sementara aku melanjutkan masak siang. Masak siang kali ini agak telat karena sudah pukul 1 siang aku dan Alisa baru sampai di rumah. Di sisi lain, Bastian, kamu beruntung deh punya ibu seperti Ibu Zubaidah. Udah baik, keibuan banget, ibu yang sangat sempurna. Tapi, di balik kesempurnaannya, kakak kasihan sama Ibu Mi. Ayah kamu itu jahat padanya. Dia bermain cinta di belakang ibumu, padahal ibumu sangat tulus. Doakan ayahmu ya biar dia cepat tobat dan tidak menyakiti hati Ibu Zubaidah. Biar kakak juga nggak dapat dosa terus, kakak sudah terlanjur masuk ke lubang dosa. Kakak sadar itu, Bastian. Alisa nampak bermonolog sendiri pada bayi yang belum tahu apa-apa. Ia juga sadar kesalahannya. Ia berharap dosa yang dilakukannya segera selesai, dan masalah di keluarga majikannya itu juga cepat mereda. Alisa, sini. Aku memanggil nama gadis itu untuk segera makan siang, karena aku tahu perutnya pasti sudah sangat keroncongan. Bastiannya tidur? Tanyaku sembari menyiapkan makanan di meja. Melek, Bu, nih dari tadi main, gemes banget. Balasnya. Lucu ya?
Saya juga gemes kalau lihat Bastian lagi melek gitu. Ya udah sini Bastiannya biar saya yang gendong dulu. Kamu makan dulu ya. Loh, kok malah aku duluan, Bu? Ibu saja yang duluan. Ah, saya tadi udah icip-icip dikit, udah kenyang. Kamu duluan saja ya. Baik, Bu. Kini malam kembali, Alisa sudah di kamarnya, Bastian sudah tidur, dan kini hanya ada aku sendiri di ruang TV menunggu kepulangan Mas Imran. Karena sejak tadi pagi hingga sekarang dia tidak memberi kabar. Apa Mas Imran kelayapan lagi? Ya Allah, jangan biarkan Mas Imran bermain di luaran sana. Ketuk hatinya untuk pulang. Ada aku di sini yang setia menunggunya pulang. Amin. Sudah pukul 21 belum ada tanda-tanda di luar. Karena aku mengantuk, aku pun rebahan di sofa sembari menyetel film romansa. Tak lama setelah itu, aku pun tertidur dengan sendirinya. Ngapain dia tidur di sini? Lirih pria yang baru saja pulang dari kantor. Namun ia menghiraukannya begitu saja. Ia malah melengos ke lantai atas. Halo Alisa cantik. Om. Alisa terkejut. Ia masih lembur menyetrika baju. Kok kaget gitu sih lihat Om pulang? Om mau apa? Nanti ibu dengar. Dia udah tidur. Yuk main lagi. Tapi Om, udah ayo. Om Imran segera menarik tangan gadis itu untuk emsuk ke kamar. Lagi-lagi ia melakukannya untuk kedua kali di malam yang berbeda. Alisa tak bisa menolak. Ia hanya pasrah. Karena di balik perbuatannya ada keluarga yang harus dinafkahi. 15 menit berlalu. Ah, enak sekali punyamu Alisa sayang. Cup. Om Imran mencium pipi mulus Alisa. Makasih ya. Ucap Om Imran sangat puas, namun Alisa hanya menatap kosong tak menanggapi. Seketika pria itu keluar dan menutup pintu. Ya Allah, ampuni aku. Ia terisak, begitu besar dosa yang sudah dia lakukan. Ia kemudian bangkit dan hendak melanjutkan setrikaan yang barusan tertunda. Namun lagi-lagi ia melihat darah di sprei berwarna putih itu. Ia pun segera melepaskannya dan meletakkan sprei itu di wadah cucian. Maafin aku Bu Zubaidah, aku tidak bermaksud melakukan ini. Aku terpaksa melakukannya demi ibu berobat dan adik-adikku bisa sekolah. Aku benar-benar minta maaf. Lirih wanita itu seraya melanjutkan aktivitasnya. Sementara itu, Imran memilih untuk segera tidur di kamar tanpa membangunkan sang istri. Ia tak peduli bahkan tak merasa simpati. Singkat cerita, azan subuh mulai terdengar. Aku yang ketiduran di sofa segera bangkit. Aku mengucek kedua kelopak mataku dan sesekali menguap. Aku melihat jarum jam yang sudah menunjukkan jam 4:30. Aku bangkit dan menilik jendela. Sudah pulang? Alhamdulillah. Aku merasa lega Mas Imran sudah kembali. Aku segera ke kamar dan melihat tubuh jangkung milik Mas Imran. Aku kemudian segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Sebenarnya dalam hati ingin membangunkan Mas Imran untuk sholat berjamaah, namun dia itu jika disuruh sholat tidak akan mau bahkan marah-marah. Sehingga aku urung membangunkannya, aku hanya bisa berdoa pada Allah agar Mas Imran diberikan hidayah dan menjadi imam yang baik di keluargaku. Assalamualaikum warahmatullah, kupalingkan wajahku ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kupalingkan wajahku ke kiri. Setelah beres sholat dan berzikir, ku benahi kembali mukena yang baru saja kugunakan. Lagi-lagi ku tatap wajah Mas Imran. Mas, aku harap kamu berubah. Aku yakin suatu saat nanti ketika usiamu sudah matang, kamu bisa menerima statusmu yang sekarang menjadi suamiku. Aku juga berusaha untuk menjadi istri yang baik. Usia tidak masalah bagiku, tapi yang terpenting hidup bahagia bersamamu dan membesarkan anak-anak adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Lirihku seraya menatap Mas Imran yang masih mendengkur pulas. Kemudian aku pun ke dapur. Sebelum aku ke dapur, aku ke lantai atas untuk membangunkan Alisa. Biasanya dia kalau subuh pasti juga bangun untuk beribadah. Saat aku sudah sampai di lantai atas, kulihat sprei yang kemarin dicuci lagi-lagi berada di keranjang kotor. Kok dicuci lagi? Lo ada darah?
Aku terheran, tapi aku teringat saat Alisa bilang jika dirinya masih berhalangan. Oh ya, Alisa kan lagi berhalangan, mungkin darahnya nembus, pikirku. Tok tok tok. Alisa? Panggilku mengetuk pintu kamarnya. Tak lama setelah itu, Alisa membukakan pintu dan keluar menemuiku, namun lagi-lagi aku dibuat heran oleh gadis ini. Kulihat matanya membendul seperti baru saja menangis. Wajahmu bengkak, Alisa. Kenapa? Tanyaku. Hehehe, kayaknya kebanyakan tidur, Bu. Makanya jadi bengkak gini. Masa sih? Tapi kelopak matamu juga bengkak. Kamu habis nangis ya? Aku menduga. Nggak, Bu. Aku baik-baik aja kok. Aku pun lega, kemudian aku menyuruhnya untuk membantuku masak di dapur. Di dapur, aku sebenarnya masih teringat tentang ucapan Bude Irma, di mana Alisa waktu sekolah selalu dibully gara-gara dicap orang miskin. Tentu, aku merasa simpati dan sekarang aku ingin menawarkan sesuatu untuk Alisa. Alisa, kamu kalau sekolah lagi mau nggak? Ucapku. Alisa yang tadinya sedang mengelupas bawang-bawangan seketika berhenti dan menatap serius ke arahku. Ya mau banget, Bu. Apalagi aku punya cita-cita ingin jadi perawat. Hehe. Aku tersenyum senang menanggapi ucapannya. Wah, cita-cita yang mulia. Sembari kerja kamu saya izinkan kamu untuk melanjutkan sekolah kalau gitu, Lis. Ujarku tanpa berat hati. Sedetik kemudian Alisa memelukku dengan erat. Nampak ia terharu atas tawaranku. Ya Allah, Bu. Ibu baik banget sama aku. Terbuat dari apa hati Ibu? Aku sangat bersyukur bisa bertemu Ibu. Makasih banyak ya, Bu. Ia menangis sesenggukan di pundakku. Alhamdulillah, mungkin Allah ingin mengangkat derajatmu, Lis. Soal biaya kamu tenang saja, biar saya yang nanggung. Mendengar tawaranku lagi, Alisa lagi-lagi terharu, bisa didengar isak tangisnya. Aku tidak tahu harus berterima kasih pakai apa, Bu. Ibu terlalu baik sama aku. Udah nggak apa-apa, saya harap kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu harus bisa sukses dan mewujudkan cita-citamu itu. Iya, Bu, aku janji akan belajar dengan giat. Setahun berlalu. Anakku tumbuh semakin besar. Kini Bastian sudah bisa belajar berjalan. Aku memutuskan untuk menambah babysitter baru untuk anakku, karena saat ini Alisa disibukkan dengan kuliahnya. Aku memakluminya karena aku sudah berjanji ingin mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Sementara aku juga ingin cepat-cepat bekerja kembali di perusahaan yang sudah menjadi tanggung jawabku. Bu Lasmi, Bastian ini orangnya super aktif, nanti tolong diawasi beneran ya. Kemarin saja sudah naik tangga. Untung ketahuan, saya takut dia ulangi lagi. Baik, Bu. Ya udah saya tinggal ya, Bu. Ada meeting soalnya. Oh ya, nanti kalau si Alisa pulang, kalau Bu Lasmi nggak sempat masak, suruh si Alisa masak. Baik, Bu. Kemudian setelah memberi arahan pada asisten baruku itu, aku segera melesat pergi. Ya, sebenarnya aku bisa sama-sama ke kantor bareng Mas Imran. Namun setiap kali aku ingin bersama dia selalu menolak. Jadi ya apa boleh buat, aku terpaksa berangkat menggunakan mobil online yang kupesan. Sementara itu, di perkuliahan Alisa semakin cantik, bahkan kini ia dijuluki wanita paling cantik di kampusnya. Banyak yang memuji kecantikannya, kulit kuning langsat, tinggi semampai, dan rambut hitam lurus yang membuat aura kecantikannya memabukkan pria yang melihat. Namun, di balik kecantikannya ia tak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang anak yang ia cintai dikarenakan ia sudah dinikah siri oleh Imran, majikannya. Walaupun pernikahan itu tersembunyi, namun ia tak bisa jika melanggar atau membohongi Imran. Udah baik, cantik, sempurna banget sih kamu, Alisa. Kamu tahu nggak? Karena prinsipmu yang nggak mau pacaran itu, buat para pria yang mengidolakanmu semakin penasaran, andai saja aku jadi kamu, mungkin aku sudah jadi peljer, hahaha. Ucap Cynthia, teman seangkatan Alisa yang kini masuk ke universitas yang sama. Saat ini mereka masih semester awal di bangku perkuliahan. Kamu ngomong apa sih, Sin? Udahlah jangan bahas pacaran, aku nggak suka.
balas Alisa. Memang Alisa menutup diri soal pacaran. Ya karena soal tadi ia sudah dinikahi siri. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jujur ya Lis, aku jadi nggak pede jalan sama kamu. Tiap ada cowok lewat pasti lihatinnya kamu. Pakai disiul-siulin segala lagi. Alisa hanya menggeleng heran pada temannya itu. Udah, aku mau fokus baca lagi. Pintaku. Alisa memang suka menghabiskan waktunya di perpustakaan. Sembari mencari wawasan dari membaca buku, ia juga suka ketenangan. Padahal selama ini banyak yang ingin menjadi teman Alisa. Mereka pun yang menawarkan Alisa untuk masuk ke gengnya yang bisa dikatakan bintang kampus. Namun Alisa tidak mau. Ia lebih memilih untuk berteman dengan Cynthia yang notabene gadis barbar, namun tidak pandai bergaul. Ia hanya bisa berteman dengan satu orang saja, yaitu Alisa. Alisa, sendirian saja? Ucap pria yang tiba-tiba menegurku. Alisa menghiraukan sapaan pria yang bisa dibilang cowoknya bintang kampus di sini. Sementara itu, Cynthia yang mendengar ucapan barusan melotot tajam. Apa cowok itu kira dirinya setan? Sampai tak dianggap, padahal jelas-jelas dia ada di sebelah Alisa. Cynthia pun merasa kesal dan hendak memilih untuk pindah, namun tangannya ditarik kuat oleh Alisa. Duduk di sini, gak usah digubris, ucap Alisa kemudian. Hah, dengarkan Alisa ngomong apa? Jangan ganggu kami. Sana-sana. Cynthia dengan beraninya menjadi pawang Alisa. Apaan sih? Lu aja yang sana. Minggir, minggir. Ucap pria yang bernama Iqbal itu. Iqbal, please. Bisa nggak sehari saja nggak ganggu kami? Kamu tuh suka bikin masalah deh. Aku nggak mau ada urusan sama Aurora. Jadi tolong menyingkir. Pintaku, aku sudah cukup merasa kesal. Aurora adalah pacarnya. Walaupun ia tak menganggap Aurora sebagai sang kekasih, namun mereka berdua diisukan sudah saling dekat. Hei, Aurora siapa? Apa hubungannya dengan gue? Gue bukan siapa-siapanya. Dianya aja yang ngaku-ngaku. Alisa menghela nafas kesal. Ia bangkit dan memilih pergi seraya menarik Cynthia untuk ikut bersamanya. Alisa, gue bakalan dapetin hati lo. Ingat itu. Ucapnya tanpa ragu sedikit pun. Itu si Iqbal bucin banget ya, Lis. Gue aja gede lihatnya. Udah tahu punya pacar, masih ngebet hati kamu aja. Udahlah, biarin. Yang terpenting aku gak ngurusin dia. Mau dia ngomong suka atau apapun itu prinsipku cuma satu. Aku cuma mau belajar sampai cita-citaku terwujud. Aku gak mau pacaran. Cynthia mengangguk paham. Ia begitu terkagum pada temannya ini. Begitu kuat prinsipnya untuk tidak pacaran. Padahal yang naksir banyak. Di sisi lain, Alisa bikin gue gregetan sumpah. Beda kayak Aurora. Gue semakin penasaran dibuatnya. Gue harus buat sesuatu biar dia takluk sama gue. Episode ke-8. Suara di dalam kamar Alisa. Sepulang kuliah. Aku pulang duluan ya, Lis. Kebelet berak. Teriak Cynthia dengan kencangnya. Ia berlari terbirit-birit seraya memegangi bokongnya yang tepos. Sontak aku menanggapinya dengan menggelangkan kepala. Bisa-bisanya ia teriak berak di depan banyak orang. Sebenarnya Alisa tak heran, namun ada beberapa orang yang merasa itu menjijikan. Nampak dari mereka juga memasang muka aneh kala Cynthia berkata seperti itu. Tapi sudah menjadi tabiat gadis barbar itu. Mungkin orang menganggapnya gila, maka dari itu tak ada yang mau berteman dengannya. Sementara Alisa duduk di halte universitas, ia sedang menunggu minibus. Lis, Has. Lisa menoleh ke arah seorang pria yang memanggilnya. Namun lagi-lagi Alisa tak menanggapi sedikit pun. Alisa, yuk aku antar ke rumah, mumpung sendirian. Tawarnya. Alisa tak menggubris sedikit pun. Sombong banget sih. Ia pun pergi karena tak ditanggapi oleh Alisa. Syukurlah pergi batin Alisa lega. Sudah biasa banyak pria yang menawarkan tumpangan.
namun tak seorang pria pun yang Alisa terima. Bim, bim. Alisa menoleh atas klakson yang merujuk pada dirinya. Tak lama setelah itu, kaca mobil terbuka perlahan. Yuk, ajaknya. Dan bersamaan dengan itu minibus datang dan berhenti di belakang mobil itu. Sontak Alisa bangkit dan segera menghampiri. Mimpi apa gue semalam, Alisa menanggapi ajakan gue. Hahaha. Batin pria itu merasa kedapatan rejeki nomplok. Namun ternyata Alisa tak menghampiri pria yang bernama Iqbal itu. Alisa memilih minibus yang sudah ia tunggu sejak 10 menit yang lalu. Sial! Gerutu pria barusan. 15 menit berlalu, kini Alisa sampai di rumah majikannya. Seperti biasa ia melepaskan sepatunya sebiku masuk ke dalam rumah. Namun ada yang berbeda hari ini. Ia melihat orang asing yang sedang menggendong Bastian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Alisa masih nampak kebingungan karena wanita yang sepertinya berumur 40 tahunan itu belum memperkenalkan diri. Iya, kamu Alisa ya? Alisa mengangguk. Kenalin, saya Lasmi, asisten rumah tangga Ibu Zubaidah. Baru sampai tadi siang. Oh, pantas saja aku baru melihatnya. Tapi kok si ibu nggak bilang kalau memasukkan asisten baru di rumah ini? Tapi kenapa ya? Apa jangan-jangan ibu curiga dengan aku yang punya hubungan sama Om Imran? Ya Allah, bagaimana ini? Oh ya Bu, salam kenal. Saya Alisa babysitter Bastian. Ibu Zubaidahnya kemana ya? Ke kantor. Alisa membukatkan mata lebar, jantungnya berdegup kencang, entah kenapa pikirannya begitu takut. Ia pun memilih ke kamarnya dan segera menghubungi Imran. Tolong pegangin Bastian bentar ya Bu, aku mau ganti baju sebentar. Ia mengangguk. Alisa kini beralih ke kamarnya, ia segera meraih ponsel dan menghubungi Imran. Tak butuh waktu lama, telepon darinya dijawab oleh pria itu. Ada apa? Ibu ke kantor, Om. Iya, dia di sini. Kenapa? Apa ibu mengatakan sesuatu? Tidak, dia mulai sekarang sudah masuk kerja. Kenapa sih? Aku baru tahu kalau ibu cari asisten baru, Om. Aku takut ibu mengetahui hubungan kita. Ucap wanita itu penuh kekhawatiran. Oh ya? Waduh, bisa gawat kalau ada orang lain di rumah. Bisa tak aman. Tapi dari tadi dia diam kok. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan hubungan kita deh. Kamu tenang saja. Benarkah? Ya udah, gak apa-apa, santai saja. Selagi kita bermain aman, hubungan kita juga akan aman. Sekarang kamu di mana? Baru saja pulang kuliah. Oh, ya udah, saya lanjut kerja dulu. Takut nanti ada yang curiga. Put, di kantor. Kamu masukin asisten baru di rumah kita? Tanya Imran yang tiba-tiba datang dan bertanya. Baru kali ini dia mau menghampiri ruang kerjaku. Biasanya pun, walaupun kami sekantor, ia tak pernah menyapa ataupun bertanya. Iya Mas, kenapa? Aku kan sekarang mulai kerja. Alisa juga sibuk kuliah, jadi aku cari asisten lagi. Kenapa memangnya? Tumben kamu bertanya. Oh, ya udah nggak apa-apa sih. Baguslah kalau begitu. Aku mengangguk. Kini ia pergi begitu saja. Sepertinya Zubaidah belum tahu soal hubunganku dengan Alisa. Kalau begitu aku harus cepat-cepat bilang ke ibu untuk memindahkan perusahaan ini ke tanganku. Aku tidak rela jika Zubaidah itu yang mengambil alih. Jika perusahaan ini sudah jatuh ke tanganku, akan segera aku ceraikan dia. Di rumah, aku baru saja kembali ke rumah, kulihat ada pemandangan berbeda di malam ini. Di mana rumahku semakin ramai karena kedatangan dua orang asing yang kini kuanggap saudara sendiri. Aku begitu bahagia, walaupun kebahagiaan itu tidak datang dari Mas Imran. Tapi setidaknya aku bahagia memiliki Bastian dan kedua orang yang sekarang tinggal di rumahku. Bu Lasmi, kalau di sini jangan sungkan-sungkan ya. Anggap saja rumah sendiri, Alisa saja sudah terbiasa dan betah banget. Jadi saya harap Bu Lasmi juga betah. Iya Bu Zubaidah, kalau majikannya seperti ibu sudah dipastikan saya akan betah sekali. Tadi siang saya sudah diceritain sama Alisa jika Bu Zubaidah ini berhati malaikat. Malaikat apa sih?
Saya hanya manusia biasa kok Bu Lasmi, sama seperti kalian. Ucapku yang tak mau dipuji. Itu mah kata ibu. Kalau kataku ibu ini begitu baik banget, sudah mau nyekolin aku, mau membiayai hidup aku, padahal aku bukan saudara bahak darah daging ibu. Gimana aku nggak nyebut ibu sebagai manusia yang berhati malaikat? Kalau perilaku ibu begitu baik sama orang. Tutur Alisa. Udah, jangan bahas itu. Saya tidak suka dipuji. Yang saya suka sekarang adalah rumah ini jadi ramah. Saya jadi punya banyak teman. Ding dong. Di sela-sela obrolan kami, bel pintu depan berbunyi, lantas Alisa segera ke depan untuk menyambut majikannya. Di depan pintu. Saat Alisa membukakan pintu, dilihatnya Imran yang berdiri dan menatap Alisa. Zubaida ada di dalam? Iya, Om. Sama Ibu Lasmi juga. Oh, dia ada ngomong sesuatu nggak? Enggak, Om. Baguslah. Setelah itu, ia segera melengos masuk ke dalam rumah. Itu ayah pulang, Nak. Tunjuk Lasmi, ia bangkit dan menyambut kedatangan Imran untuk Bastian. Ya, ya. Ucap balita itu, tangannya menunjukkan ingin digendong. Aku menatapnya senang dan aku ingin melihat apakah Bastian akan digendongnya. Bahkan selama ini Imran tak pernah menggendong anaknya sendiri. Mendapatkan perlikau begitu, Imran pun dengan terpaksa menggendong Bastian. Sontak Bastian sangat bahagia, ia berjingkrak di pangkuannya dan menatap ayahnya tajam. Mungkin ia merasa kini ayahnya mau menggendong dirinya. Setelah itu, ku menatap Bu Lasmi. Berkat Bu Lasmi, Imran mau menggendong anaknya sendiri, batinku. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, aku segera meraih ponselku dan kerekam kejadian ini. Ingin kutunjukkan pada Ibu Siska, jika Imran sudah menerima Bastian. Setelah video record itu terkirim, aku kembali menukis pesan pada Ibu Siska. Bu, Mas Imran lagi gendong anaknya, hehe. Tulisku. Tak lama setelah itu, Ibu Siska membalas. Alhamdulillah, bahagia lihatnya. Makasih ya, Nak. Kamu merubah sikap Imran yang kini menjadi lebih baik. Alhamdulillah, Bu. Balasku selanjutnya. Kini waktu semakin larut. Bastian sepertinya sudah lelah dan merengek untuk tidur. Aku pun membawanya ke kamar untuk kutidurkan. Udah malam, kalian bisa istirahat ya Bu Lasmi dan Alisa. Makasih udah temenin Bastian buat main. Ucapku sebelum memutuskan untuk ke kamar. Baik, Bu. Kami bereskan dulu mainannya, Bastian. Ucap Bu Lasmi. Sementara Alisa pun segera memunguti mainan yang berserakan dan ditaruh ke dalam wadah mainan. Di dalam kamar, kulihat Mas Imran sudah stay di atas ranjang, namun kedua jemarinya masih bermain dengan benda pipih miliknya. Aku tersenyum seraya menimang-nimang Bastian agar segera tidur. Tak lama setelah itu, Bastian yang merasa naiman akhirnya tertidur dengan pulas di gendonganku. Dengan hati-hati ku letakkan dia di tempat tidurnya. Kemudian ku selimuti dia dengan selimut yang lembut dan halus. Bobok yang nyenyak ya sayang, cup. Setelah itu, aku mendekati Mas Imran yang masih memaku di depan layar ponselnya. Mas, makasih ya tadi mau gendong Bastian. Bastian tadi sampai kegirangan. Ucapku. Namun ia gak menjawab, ia bergeming dan masih fokus. Aku tersenyum getir dan memilih untuk membelakangi tubuhnya. Ku tarik selimut dan segera memejamkan mata. Sebenarnya hatiku rasanya sakit, setiap malam selalu dicuekin, apalagi soal nafkah batin. Ia tak pernah memberinya sejak aku menolak diajak untuk berhubungan waktu Bastian masih berusia 3 minggu. Ya Allah, aku ingin Mas Imran menyentuhku kembali, ketuk hatinya untuk bisa menerimaku ya Allah. Amin lu berdoa dalam hati. Tak terasa air mataku menetes, menangis dalam diam adalah hal yang paling menyakitkan. Aku berusaha sabar dan ikhlas. Mungkin saja dia belum sepenuhnya menerimaku sebagai istrinya. Jadi aku tidak mempermasalahkan soal nafkah batin. Yang terpenting Bastian, dirinya dan aku masih bisa bertahan hingga sekarang.
Aku akan tetap berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluargaku. Sementara itu, aduh, kebelet pipis. Bu Lasmi yang mendadak kebelet pipis, ia segera bangkit kemudian berlari ke kamar mandi. Ia pun segera menuntaskan hajatnya di kamar mandi, walaupun dengan mata yang terkantuk-kantuk ia paksa untuk terbuka lebar. Namun di saat ia hendak ke kamarnya kembali, ia mendengar suara desahan laki-laki dalam kamar Alisa. Ia pun mengamati dan perlahan mendekat ke pintu kamar Alisa. Ia memperhatikannya dan mendengarkan suara itu dengan baik-baik. Ia takut salah dengar. Ya Allah, di dalam ada siapa? Batin Lasmi setelah mendengar 5 detik kemudian. Telinganya mendengar berkali-kali suara desahan laki-laki. Walaupun tidak terdengar dengan jelas, namun ia yakin suara itu adalah laki-laki. Tok, tok, tok. Alisa, Alisa. Panggil Lasmi pada akhirnya karena ia penasaran bagaimana jika benar di dalam ada seorang pria. Sementara itu, di dalam kamar Alisa. Astaga! Imran begitu terkejut, ia segera bangkit dan berpakaian kembali. Sementara Alisa juga ikut bangkit, ia hanya merapihkan roknya yang tersingkap. Saya ngumpet di bawah tempat tidur, jangan bilang kalau saya ada di situ. Ngerti? Alisa mengangguk, terlihat Alisa mengusap air matanya. Ya, setiap ia diajak untuk melayani Imran, ia selalu menangis karena ia merasa berdosa dan bersalah. Ceklek. Bu Lasmi, ada apa ya? Tanya Alisa, ia berpura-pura mengucek kelopak matanya yang seakan-akan baru terbangun dari tidurnya. Kamu sudah tidur? Iya, Bu. Ada apa sih? Alisa beralih seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya tadi dengar suara desahan laki-laki di kamarmu. Beneran? Hah? Apa, Bu? Yang bener kalau ngomong, jangan bikin aku takut. Terlihat Bu Lasmi kebingungan. Apa suara itu dari kamar Bu Zubaidah? Astaga, aku salah. Bu, suara desahan apa sih? Desahan gimana maksudnya? Enggak kok, Lis. Ya udah, kamu istirahat lagi saja. Maaf ya sudah mengganggumu. Mungkin suara itu dari kamar Bu Zubaidah. Mengingat ini kan malam Jumat, hihihi. Lanjutnya. Astagfirullah, Bu Lasmi. Apaan sih? Jangan bilang begitu ah. Alisa masih kecil nggak tahu begitu-begituan. Hehehe. Ya udah, saya masuk kamar lagi. Maaf sekali lagi Alisa. Kini Bu Lasmi masuk ke kamarnya lagi. Sementara Alisa kembali masuk dan pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Alisa duduk di tepian tempat tidur, sementara Imran perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu ia mendekati Alisa kembali. Apa yang dia bilang? Dia dengar desahanmu, Om. Hah? Benarkah? Terus? Ya terus dia bilang mungkin salah dengar. Mungkin saja itu suara dari kamar Bu Zubaidah yang sedang melaksanakan malam Jumat. Oh, hahaha, jeli juga dia tentang malam Jumat. Ya udah, yuk lanjut. Padahal tadi sudah di ujung tanduk. Sergapnya seraya menyicingkan kembaki rok yang dipakai Alisa. Alisa hanya bisa mengangguk. Ia tak pernah bisa menolak, walaupun hatinya sakit dan tidak terima diperlakukan demikian. Namun apa boleh buat, ini semua demi keluarganya juga. Kini azan subuh sudah terdengar. Aku terbangun dengan bahagia. Kulihat Mas Imran di samping yang tertidur dengan pulas. Ada sedikit rasa heran, kenapa dia seperti kelelahan sekali, padahal dia tidak pernah begadang. Dari suara nekurannya bak orang yang benar-benar kecapean. Tapi aku tidak menaruh rasa curiga apapun, mungkin Mas Imran kelelahan dalam pekerjaannya. Aku kini bangkit dan melaksanakan ibadahku. Di dapur. Setelah selesai mandi dan sholat, aku segera ke dapur untuk membantu Bu Lasmi dan Alisa sibuk di dapur. Namun saat aku baru saja sampai di dapur, hanya kulihat Bu Lasmi yang seenak meracik bumbu untuk sarapan pagi ini. Pagi Bu Zubaidah. Sapanya menyambutku dengan ramah. Pagi juga, Bu. Balasku. Alisa belum bangun ya? Tanyaku.
Belum, Bu. Sudah saya ketuk-ketuk pintunya, Bu. Tapi nggak ada respon. Mungkin capek ya? Aku tidak merasa heran. Semalam ada suara loh, Bu. Aku kira di kamarnya Alisa. Makanya saya bangunkan dia di jam 2 pagi. Aku ketuk pintunya, ternyata dia baru melek. Mungkin itu yang buat dia bangun kesiangan, Bu. Ia terkekeh. Suara apa, Bu Lasmi? Suara hantu? Aku mulai serius. Hahaha, Ibu Zubaidah ini. Masa saya harus terangkan sih? Aku makin bingung dibuatnya. Apa sih, Bu, maksudnya? Saya nggak paham beneran. Suara pasangan yang sedang menjalankan sunah Rasul, Bu. Aku kira di kamarnya Alisa. Ternyata di kamarnya Ibu ya. Sampai kedengeran ke kamarku. Ia berucap seraya diimbui kekehan kecil. Hah! Aku syok mendengar pengakuan Bu Lasmi. Ibu yang bener kalau ngomong. Lanjutku. Hei, ngapa kali, Bu, kalau kedengeran sampai ke kamarku? Aku maklumin, karena aku dulu waktu muda juga begitu sama suami saya. Balasnya lagi, namun aku tak menaruh curiga atau apapun. Mungkin itu semua hanya perasaan Bu Lasmi. Perasaan Bu Lasmi saja mungkin. Saya semalam tidak melakukan apa-apa sama suami saya loh, Bu. Balasku santai. Seketika Bu Lasmi terdiam. Loh, terus suara siapa? Apa setan? Astagfirullah. Bu Zubaidah, jangan nakutin aku ah. Aku di sini baru loh. Apa penghuni di sini nggak suka sama aku ya? Mendengar itu aku tertawa. Hahaha, makanya Bu Lasmi, jangan berpikiran aneh-aneh. Episode ke-9, plastik hitam di dashboard mobil. Bu Lasmi kini hanya bisa bengong. Semalam ia benar-benar mendengar desahan itu. Lantas desahan siapa semalam? Udah, Bu Lasmi, tidak usah dipikirin. Tegurku kala melihat Bu Lasmi yang melamun. Pagi Bu Zubaidah, pagi Bu Lasmi. Sapa seseorang yang tiba-tiba datang menyapa. Pagi juga Alisa. Balasku, namun aku melihat ada yang berbeda dari wajah Alisa. Wajahnya nampak sembab. Entah perasaanku atau gimana. Setiap 3 minggu sekali sejak Alisa datang ke sini pasti di hari-hari tertentu wajahnya terlihat sembab. Seperti habis nangis semalaman. Aku tidak pernah bertanya kenapa. Karena menurutku bangun tidur dengan wajah bengkak itu hal biasa karena bisa jadi kelelahan. Kok kamu kayak habis nangis gitu, Alisa? Tanya Bu Lasmi spontan. Padahal aku baru membicarakan muka Alisa dalam hati. Seakan pertanyaanku diwakili olehnya, kini aku pun menunggu jawaban dari bibir Alisa. Hehe, nggak apa-apa, Bu. Emang kadang wajahku bengkak sehabis tidur. Mungkin efek kecapean. Balasnya. Loh, beda Alisa. Kalau habis nangis yang bengkak seperti kelopak matanya, dan itu kelopak matamu bengkak jadi sipit kan? Kayak habis nangis. Nggak, Bu. Emang mukaku gini kalau bangun tidur? Tanya aja Bu Zubaidah. Sontak aku pun menjawab. Iya, Bu Lasmi. Alisa ini saya perhatikan setiap 3 minggu sekali pasti sembab mukanya. Mungkin bawaan dari lahir ya. Sepertinya iya, Bu. Balas Alisa. Ya Allah, hampir ketahuan. Aku memang gak bisa kalau melayani Om Imran seneng, pasti nangis. Maaf ya Bu Zubaidah, selama ini aku selalu berbohong. Aku takut jika ibu tahu tentang hubungan ini, lebih baik ibu tidak tahu saja. Biarkan masalah ini dipendam selamanya, batin Alisa yang kini menunduk. Sarapan sudah disiapkan di meja. Bastian tumben-tumbennya bangun. Biasanya ia bangun pukul 8 pagi. Dengan begitu Bu Lasmi yang menggendong Bastian untuk dibawa jalan-jalan pagi. Sementara aku, Mas Imran dan Alisa memulai kesibukan masing-masing. Di saat aku sedang menyantap sarapanku, tiba-tiba dering ponselku berbunyi. Aku segera menerima panggilan itu. Halo? Jam 07.00? Waduh, oke. Karena mendapat panggilan itu, aku tak sempat menyelesaikan sarapanku. Aku segera bangkit dan ke kamar untuk mengambil tas yang berisi beberapa berkas penting. Alisa, ibu pergi dulu ya.
pamitku padanya. Alisa mengangguk. Nanti Mas Imran tolong bangunin ya. Tumben dia belum bangun-bangun, sudah jam segini. Baik, Bu. Aku pun segera melesat. Kali ini aku memakai mobil yang biasa dipakai Mas Imran. Setelah selesai sarapan, Alisa kemudian membereskan piring kotor di atas meja. Setelah itu, ia akan ke kamar Ibu Zubaidah untuk membangunkan Imran sesuai perintah. Ia dengan santai membuka pintu kamar itu dan segera melesak masuk tanpa mengunci pintu kembali. Dan dilihat di depan matanya, memang pria itu masih tertutupi selimut tebal berwarna putih. Om Imran, bangun! Alisa berusaha menggoyangkan tubuh pria itu. Namun sudah berkali-kali ia bangunkan, namun belum juga ada respon. Om Imran, bangun! Kali ini suara Alisa sedikit meninggi, dan benar Imran terbangun dari tidur pulasnya. Alisa, kok kamu di sini? Tanyanya yang masih setengah nyawa. Disuruh ibu Om, udah hampir pukul 7 Om, Bu Zubaidah sudah berangkat dulu. Naik mobil apa, naik taksi? Mobil kayaknya Om. Waduh, gawat! Ia merasa panik. Apa yang harus Imran lakukan? Di bawah dashboard mobilnya terdapat kondom yang ia beli. Kondom itu yang ia gunakan untuk memuntaskan hasratnya bersama Alisa setiap ia butuhkan. Gawat, kenapa Om? Ada kondomnya? Bagaimana jika Zubaidah tahu? Ia kini bangkit dan sangat panik. Ia sampai berjalan ke kanan dan ke kiri karena perasaannya merasa tak nyaman. Hah? Kok bisa ditaruh di situ? Kemarin baru beli. Arg. Sial. Tentu Alisa juga merasa khawatir. Ia takut kebohongannya terbongkar dan Ibu Zubaidah akan merasa sakit hati yang begitu dalam. Ya Allah, bagaimana ini? Di perjalanan menuju kantor. Ini mobil atau apa sih? Kenapa bau banget? Kotor. Tisu berserakan. Ya Allah, Mas Imran, Mas Imran. Aku merasa tak nyaman menggunakan mobil ini karena jalannya juga sudah tidak enak. Ini kapan diservis sih? Kayak naik gerobak. Aku lagi-lagi mengeluh. Namun karena saking tak nyamannya, aku kemudian pergi ke tempat cucian mobil. Sesampainya di tempat pencucian mobil. Mas, tolong bersihin mobil ini sampai wangi ya. Di dalamnya juga banyak banget sampah. Tolong cuci yang bersih. Sekalian nanti servisnya. Saya tinggal dulu ya, Mas. Saya buru-buru mau ke kantor soalnya. Baik, Bu. Oh ya, ini kartu nama saya. Kalau sudah beres tolong kabari ya. Siap, Bu. Di sisi lain. Gimana, Om? Kalau sampai Ibu tahu, saya juga bingung. Alisa semakin takut. Ia kemudian memilih untuk keluar dan melanjutkan untuk bersingkat kuliah. Imran yang melihat Alisa dari punggungnya tiba-tiba berhasrat. Entah kenapa setiap melihat Alisa ia begitu bernafsu. Apalagi Alisa semakin hari semakin cantik. Ia pun segera menggampiri Alisa dengan cepat dan menarik tangannya. Layani sebentar. Ia menarik tangan Alisa cukup kasar. Oh, Om. Alisa terseret hingga ambruk di atas ranjang. Kamu menggoda sekali. Kamu tambah cantik. Tidak sia-sia aku nikahin siri kamu, Alisa. Kamu benar-benar spek bidadari. Ucap Imran seraya menindih paksa tubuh Alisa. Om, please. Jangan sekarang. Alisa berteriak. Layani bentaran saja. Paksanya. Om, stop. Aku lagi nggak kepengen. Sementara itu, Bu Lasmi yang baru saja keluar jalan-jalan pagi bersama Bastian kini kembali. Namun saat ia hendak masuk ke pintu, ia mendengar suara teriakan. Ia pun menghampiri arah suara itu, dan ternyata dari dalam kamar majikannya. Pintu kamar yang tidak tertutup itu membuat suara dari dalam terdengar jelas. Teriakan itu kini berhenti dan berganti dengan desahan pria semalam. Ya Allah, apa yang sedang dilakukan Pak Imran dan Alisa di dalam kamar? Apa suara semalam itu suara mereka berdua? Astagfirullahaladzim.
Kini terdengar arangan kuat dari majikannya itu. Lasmi sampai bergidik geli mendengarnya. Ia kemudian memilih untuk keluar kembali dan membawa Bastian, takut jika kehadirannya diketahui oleh majikan dan babsitternya itu. Lasmi begitu tidak menyangka, baru sehari dia menjadi asisten rumah tangga di rumah Ibu Zubaidah, ia disuguhi pemandangan yang menjijikan. Bu Zubaidah tahu tidak tentang ini? Tadi tidak sempat merekam, jadi aku tidak punya bukti untuk dibawa ke Bu Zubaidah. Aku harus selidiki kasus ini. Apakah benar ada hubungan terlarang antara Alisa dan Pak Imran? Di sisi lain, Alisa lagi-lagi menangis. Ia pun hanya bisa menunduk dan meratapi nasibnya. Sementara Imran kembali ambur tak bertenaga di atas ranjang. Alisa, saya telat nyabut. Kamu lagi masak subur nggak? Sontak Alisa menoleh serius ke arah pria yang baru saja menyetubuhinya itu. Hah? Apa maksud Om? Saya sepertinya muntah di dalam. Om serius? Iya, makanya tanya kamu subur nggak? Kalau subur cepet-cepet dia beli pil KB. Pintanya dengan mudah. Om, kalau sampai aku hamil gimana? Ya Allah. Makanya buruan kamu ke apotik dan beli pil yang Om maksud. Sana. Alisa menghela nafas kesal. Ia segera ke kamar mandi. Ia mengejan sekuat tenaga agar apa yang sudah dimuntahkan Om Imran keluar semua. Namun sudah berkali-kali ia mengejan tak ada yang keluar apapun. Ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana jika aku hamil? Bagaimana jika Bu Zubaidah tahu? Aku tidak ingin menyakiti hatinya, ya Allah. Dia terlalu baik sama aku. Lirihnya dalam kamar mandi. Ia pun kini membersihkan sisa-sisa cairan kenikmatan milik Imran yang menempel di sekitar daerah sensitifnya. Sementara itu, Lasmi kini kembali seperti situasi sudah terkendali setelah 15 menit ia tinggalkan. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan bersikap tak terjadi apa-apa. Ia segera meraih Bastian dari stolonya. Sekarang hendak ia mandikan anak Bu Zubaidah itu. Kali ini Lasmi belum melihat Alisa dan majikan lelakinya. Bu Lasmi! Panggilan dari Alisa membuat wanita parubaya itu terkejut setengah mati. Dodol! Sontak Alisa tertawa kecil mendengar latahnya Bu Lasmi. Kamu ini bikin kaget saja. Kenapa? Maaf Bu, aku mau pamit mau kuliah. Semua sudah aku bereskan. Makanan milik Bastian juga sudah saya siapkan di meja. Oh, iya ya. Ya udah sana berangkat. Hati-hati ya. Siap Bu. Tak lama setelah itu, Bastian pun kini sudah mandi, sudah sarapan, dan kini waktunya bermain dengannya. Di saat sedang bermain dengan anak majikannya itu, baru terlihat batang hidung Pak Imran. Segera Lasmi menyambutnya dengan ramah. Siang Pak Imran. Imran hanya mengangguk. Ia tak berkata banyak. Kemudian dilihatnya Imran segera makan apa yang ada di atas meja. Sikap suami Bu Zubaidah ini kok aneh ya? Dingin banget kayak es batu, jarang bicara dan terlihat sombong. Gak suka banget aku lihat dia yang sok begitu. Disapa kayak ini anaknya, dim-dim bye. Lasmi juga melihat ke sekeliling ruangan. Di rumah ini tidak terdapat CCTV. Jadi gerak-gerik antara majikan dan Alisa itu tidak bisa dibuktikan. Kejadian semalam dan barusan membuat keyakinan Lasmi begitu kuat. Entah Ibu Zubaidah curiga atas hal ini atau tidak tahu apa-apa. Lebih baik Lasmi berdiam diri dahulu, ia tak mau gegabah menuduh. Ia akan mencari bukti-bukti bahwa ada hubungan terlarang di antara Imran dan Alisa. Kenapa lihatin saya begitu? Ada apa?